Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para mahasiswa hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada mata kuliah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Setelah di pertemuan sebelumnya kalian mempelajari materi strategi pembelajaran PKN di sekolah dasar. Hari ini kita akan memfokuskan kepada metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Metode apa saja yang akan kita terapkan dan apa sih metode pembelajaran itu? Simak terus videonya. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yang pertama adalah mampu menganalisis macam-macam metode pembelajaran PKN. Yang kedua adalah bagaimana kita menerapkan metode pembelajaran PKN itu di sekolah dasar tentunya. Oke, kita memasuki yang pertama yaitu macam-macam metode pembelajaran. Tahukah kalian apa itu metode pembelajaran? Setelah sebelumnya mempelajari tentang strategi, hari ini kita mempelajari tentang metode. Apa sih itu metode? Nah, metode pembelajaran adalah suatu cara untuk menerapkan strategi pembelajaran. Jadi kemarin belajar strateginya, nah cara menerapkan strategi itu dilakukan dengan metode pembelajaran. Metode yang pertama kita akan membahas tentang metode ceramah. Nah, metode ini adalah metode yang umum digunakan dari sejak nenek moyang kita, sejak orang tua kita sekolah sampai sekarang. Itu metodenya ceramah paling umum ya. Kenapa paling umum? Karena ini sering dilakukan dan dianggap paling mudah. Contohnya menyampaikan ceramah itu secara verbal ya, dari seorang guru kepada peserta didik di depan kelas ya, maka itu dinamakan sebagai metode ceramah. Karena sifatnya hanya menyampaikan materi saja secara lisan kepada peserta didik ya. Nah, tapi di era sekarang yang namanya metode ceramah sudah mulai berkembang ya, menjadi metode ceramah bervariasi. Artinya tidak hanya ceramah dari seorang guru saja, tapi juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bisa berceramah di depan kelas. Metode yang kedua adalah metode diskusi. Metode yang menekankan pada aktivitas dua arah, di mana terjadi curah pendapat. Melalui ini peserta didik dapat memahami materi dengan mudah karena dibantu dengan rekan sejawat, sehingga dapat menarik kesimpulan secara bersama-sama. Diskusi ini penting, metode ini penting karena untuk membangun ranah kognitif peserta didik, sehingga peserta didik bisa membangun pemahaman dan pengetahuannya melalui diskusi bersama anggota kelompok. Metode yang ketiga adalah metode demonstrasi. Metode ini merupakan salah satu metode mengajar yang dianggap efektif karena siswa dapat belajar materi secara langsung melalui sebuah demonstrasi ya, sehingga siswa dapat mengamati proses untuk menemukan fakta dan data. Selanjutnya ada metode eksperimen, yaitu metode di mana siswa dibimbing untuk melakukan percobaan atau tindakan yang berkaitan dengan materi, sehingga siswa dapat menemukan kesimpulan dari eksperimen yang dilakukan. Nah, dalam melakukan eksperimen tentu dibutuhkan pendampingan dari seorang guru atau seseorang yang expert ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang tidak diinginkan ketika melakukan metode eksperimen ini. Yang terakhir ada metode karya wisata. Wah, ini anak pasti senang dengan karya wisata ya. Karena metode ini, namun metode ini jarang diterapkan. Kenapa ya? Mungkin karena perencanaan dan pelaksanaannya yang mungkin tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sebentar. Artinya butuh perencanaan yang panjang dan pelaksanaannya pun biasanya 1 hari full atau dilakukan dalam beberapa hari ya. Nah, tapi biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Melalui metode ini siswa diajak langsung ke tempat yang berkaitan dengan materi yang dibahas, sehingga siswa dapat melihat langsung keterkaitan materi secara kontekstual. Misalkan dibawa ke museum untuk mempelajari materi tentang sejarah apa gitu ya. Lalu ketika ingin membahas tentang materi hak dan kewajiban, maka dibawa karya wisata ke tempat yang membahas tentang hak dan kewajiban, misalkan ke tempat pekerjaan orang berkaitan dengan tema profesiku gitu ya. Nah, selanjutnya prinsip penerapan metode pembelajaran PKN. Pada prinsipnya penerapan metode pembelajaran PKN harus memperhatikan 3 ranah pengembangan kompetensi peserta didik dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah speak knowledge, berkaitan dengan pengetahuan. Yang kedua speak skill, keterampilan. Dan yang ketiga adalah speak disposition atau watak atau sikap peserta didik itu sendiri. Lalu bagaimana penerapan metode pembelajaran di sekolah dasar? Terbagi menjadi 2, ada di kelas rendah dan juga kelas tinggi. Di kelas rendah, kalian bisa mencoba menerapkan metode secara langsung ya, seperti ceramah, diskusi, dan sebagainya. Hal ini tentu dikarenakan siswa sekolah dasar kelas rendah masih dominan membutuhkan pendampingan guru dalam proses pembelajaran, serta faktor perkembangan kognitif yang belum terlalu signifikan sehingga masih memerlukan pendampingan.
Nah, berbeda lain halnya dengan di sekolah dasar kelas tinggi. Mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 sudah mulai bisa menerapkan metode yang bervariasi seperti metode demonstrasi ataupun eksperimen. Hal ini dikarenakan perkembangan kognitif siswa di kelas tinggi sudah mulai meningkat dan dapat mulai belajar mandiri. Contoh misalkan menerapkan metode demonstrasi dalam hal hak dan kewajiban, maka tadi berdemonstrasi ya tentang berbagai peran atau berbagai profesi, maka mereka akan menjelaskan tentang fungsi atau pekerjaan, tugas dan peran dari profesi yang dia pilih itu apa. Maka dengan sendirinya dengan demonstrasi itu akan menemukan hak dan kewajiban dari seorang profesi pekerjaan tersebut ya. Nah, tentu masih banyak kita bisa menerapkan contoh-contoh metode pembelajaran yang lain ya. Namun dalam video singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan pengalaman kepada kalian lebih lanjut ya. Untuk pertanyaan boleh disampaikan dan juga ditulis, nanti disampaikan di Spada dan kita berdiskusi kembali ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.